action, let's go. 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Wulandari, Mutiara Diva, Tiara Indika Nurwinata, Fatimah Az-Zahra, dan Selvia Ardifa Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kewibawaan dalam pembelajaran. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai hakikat kewibawaan. Konsep kewibawaan berasal dari bahasa Belanda, yaitu gezag, yang berasal dari kata zeggen, yang berarti berbicara. Orang yang perkataannya mempunyai kuasa atas orang lain, berarti mempunyai wibawa atas orang lain tersebut. Kewibawaan hanya milik orang dewasa. Yang dimaksud dengan kata kedewasaan di sini yaitu kematangan pikiran. Kematangan spiritual hanya akan dicapai oleh individu yang telah melakukan proses atau dia yang telah dengan realitas sosial yang dialaminya. Menurut Uyoh 2011 halaman 166, kekuasaan merupakan suatu pengaruh yang diakui kebenaran atau kehebatannya dan bukan sesuatu. Jika dipaksakan, maka kewibawaan tersebut harus sepadan dengan ketidakberdayaan siswa. Jika kemampuan guru tidak berbeda dengan siswa, maka hak tersebut akan sulit untuk ditegaskan. Selanjutnya, menurut Ahmadi dan Ubiyati 2015 halaman 57, kekuasaan atau gezag adalah suatu kekuatan pengaruh yang ada dalam diri seseorang, sehingga orang lain yang berkomunikasi dengannya menjadi tunduk dan patuh, sadar dan siap. Dan pada dasarnya, proses pembelajaran tidak lepas dari pemahaman seorang pendidik terhadap peserta didiknya. Memang benar, pandangan pendidik terhadap peserta didik akan memperkuat pola pikir dan perlakuan khusus terhadap peserta didiknya. Selanjutnya, kewibawaan mempunyai 3 aspek, yaitu keyakinan, kasih sayang, dan kemampuan. Yang pertama, percaya diri atau keyakinan. Pendidik harus yakin bahwa dirinya mampu mendidik dan juga harus yakin bahwa peserta didik dapat berkembang sedemikian rupa sehingga dalam proses pembelajaran guru berperan sebagai pencipta potensi peserta didik. Yang kedua, cinta mempunyai makna, yaitu penyerahan diri kepada orang lain dan melakukan proses pembebasan terhadap orang yang dicintai. Dengan bersikap hemat, tidak merugikan siswa, dan menunjukkan kesediaan berkorban dalam bentuk dedikasi terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan pendidikan dapat dikembangkan melalui banyak cara, termasuk melalui penelitian dalam ilmu pendidikan pengetahuan, agar guru mengajar sambil belajar hal-hal yang baru, sehingga guru tidak hanya seperti burung beo yang pengetahuannya tidak pernah bertambah. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu kewibawaan dalam pembelajaran. Kewibawaan merupakan alat pendidikan yang diaplikasikan oleh guru untuk menjangkau atau to touch ke diri anak didik dalam hubungan pendidikan. Kewibawaan ini mengarah kepada kondisi high touch yang mana dalam arti perlakuan guru menyentuh secara positif, konstruktif, dan komprehensif menurut aspek-aspek kediri atau kemanusiaan anak didik. Dalam hal ini, guru menjadi fasilitator bagi pengembangan anak didik yang diwarnai secara kental oleh suasana kehangatan dan penerimaan, keterbukaan dan ketulusan, penghargaan, kepercayaan, pemahaman, empati, kecintaan, dan penuh perhatian. Sejalan dengan pengembangan suasana demikian itu, guru dengan sungguh-sungguh memahami suasana hubungannya dengan peserta didik secara sejuk, dengan menggunakan bahasa yang lembut, tapi tidak meledak-ledak. Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Nah, peserta didik ini mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yakni ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pendidik harus mempunyai kewibawaan dalam pendidikan.
Menurut Prayitno tahun 2009, ia menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan alat hubungan interpersonal yang menghubungkan peserta didik dengan pendidik dalam suasana pendidikan. Nah, melalui kewibawaan ini, seorang pendidik memasuki kepribadian peserta didik dan peserta didik ini mengorientasikan dirinya terhadap pendidik. Dalam kondisi inilah pengakuan dan penerimaan, kasih sayang dan kelembutan, penguatan, bertindak tegas dan juga mendidik atau pendidik ini mendidik serta membimbing dan juga memberi contoh kepada peserta didik. Dalam menjalankan tugasnya sebagai guru atau pendidik, salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah masalah wewenang. Pendidik harus mempunyai kewibawaan atau hal internal di dalam pendidikan yang mana harus menghindari penggunaan kekuasaan luar, yaitu kekuasaan yang hanya didasarkan pada unsur kekuasaan formal, yang mana kekuasaan ini menciptakan kehidupan batin yang cemerlang. Dan di sini juga di kekuasaan ini dapat menciptakan pemberian pengakuan, penerimaan, dan ketaatan dengan penuh pengertian. Seorang guru menurut Hadianto merupakan manusia terhormat dalam segala aspek, yang mana harus menjadi suri tauladan di kelas dan di luar kelas, baik dalam hal kemampuan berpikir, bersikap, maupun bertutur kata yang tercermin dari tingkah lakunya. Nah, kewibawaannya efektif menurut Charles Schaeffer tahun 1996 didasarkan atas pengetahuan yang lebih utama atau keahlian yang dilakukan dalam suatu usaha kasih sayang dan saling menghormati. Nah, kewibawaan ini merupakan syarat mutlak dalam dunia pendidikan, yang mana artinya jika tidak ada kewibawaan, maka pendidikan itu tidak akan mungkin terjadi. Sebab dengan adanya kewibawaan, segala bentuk bimbingan yang diberikan oleh pendidik akan diikuti secara sukarela oleh peserta didik. Nah, karenanya guru diharapkan memiliki kewibawaan agar mampu membimbing siswa kepada pencapaian tujuan belajar yang sesungguhnya yang ingin direalisasikan tersebut. Maka kekuasaan atau wewenang atau kewibawaan seorang guru juga akan lebih berarti jika muridnya mampu mengkoreksi atau mengkritiknya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai unsur-unsur kewibawaan. Terdapat beberapa unsur-unsur kewibawaan dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengakuan dan penerimaan. Pengakuan atau penerimaan adalah kesadaran dan pemahaman pendidik atau guru tentang segenap kandungan harkat dan martabat manusia yang sepenuhnya melekat pada siswa. Atas dasar kesadaran dan pemahaman itu, guru memberikan perlakuan terhadap siswa sesuai dengan harkat dan martabat manusia demi tercapainya tujuan pendidikan. Pengakuan adalah penerimaan dan perlakuan yang merupakan dasar dari sikap dan perlakuan pendidik yang memuliakan kemanusiaan peserta didik melalui pendidikan, yang didasarkan atas peranan dan kualitas yang nyaman dari pribadi pendidik yang dirasakan oleh peserta didik. Guru sebagai pengajar dan pendidik berhak memperoleh wibawa yang tinggi, sebab guru yang bereputasi baik merupakan salah satu kunci utama dalam menumbuhkan akhlak siswa. Kekuasaan dalam pendidikan adalah pengakuan dan penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh atau saran dari orang lain. Oleh karena itu, pengakuan, penerimaan, pengaruh, dan rekomendasi masyarakat didasarkan pada keikhlasan atas dasar kepercayaan penuh, bukan atas rasa paksaan atau ketakutan. Sebagaimana halnya siswa mengakui dan menerima wewenang guru, maka siswa mengakui dan menerima nasihat guru dengan sukarela, ikhlas, dan penuh rasa percaya. Unsur selanjutnya yaitu kasih sayang dan kelembutan. Proses pembelajaran harus diwarnai dengan kasih sayang dan kelembutan, sehingga tercipta suasana tenang dalam hubungan guru dan siswa. Menurut Prayitno tahun 2009 menyatakan bahwa dengan cinta dan kelembutan maka hubungan yang kuat antara guru dan siswa akan terpelihara dan efektif. Kasih sayang dan kelembutan adalah sikap, perlakuan, dan komunikasi pendidik terhadap peserta didik berdasarkan hubungan sosio-emosional yang erat.
Kasih sayang dan kelembutan merupakan satu paket yang harus mendasar dan mewarnai situasi pendidikan. Kasih sayang dan kelembutan harus ada dalam diri seseorang guru untuk menghadapi siswanya. Selain memiliki sikap kasih sayang dan kelembutan, guru juga harus memiliki keteguhan hati dan kesabaran. Dengan keteguhan hati dan kesabaran yang dimilikinya, guru akan menjaga diri dari sifat sombong dan ria. Dengan kasih sayang dan kelembutan serta keteguhan hati dan kesabaran ini, guru dapat menyapa siswanya dengan kelembutan, kemudian siswa akan merespon dengan kata-kata yang sopan, sehingga akan menimbulkan rasa simpati dan empati antara guru dan siswa dan membuat tutur kata siswa berintonasikan nada sopan terhadap guru. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang keteladanan. Keteladanan merupakan puncak penampilan guru. Kunci terlaksananya keteladanan adalah dilihat dari penampilan guru dengan materi yang patut diteladani oleh siswa. Keteladanan merupakan pengaruh sosial guru terhadap siswa yang bersumber dari pengarahan guru kepada siswa yang mencapai taraf internalisasi atau benar-benar menjadi milik pribadi siswa, bukan sekedar identifikasi. Keteladanan adalah penampilan positif dan normatif pendidik yang diterima dan ditiru oleh peserta didik. Pengaruh sosial guru terhadap siswa patut dicontoh, berasal dari bimbingan guru terhadap siswa dan mencapai tingkat internalisasi, bukan sekedar identifikasi atau bahkan menerima siswa karena paksaan. Memberikan keteladanan sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, penguatan. Penguatan merupakan upaya guru untuk menguatkan dan meneguhkan hal-hal positif yang ada pada diri siswa, terutama tingkah laku positif dengan cara memberi pujian, hadiah, atau hal-hal lain yang berharga kepada siswa yang memiliki tingkah laku baik, dan guru ingin siswa itu lebih meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Penguatan adalah upaya pendidik untuk meneguhkan tingkah laku positif peserta didik melalui bentuk-bentuk pemberian penghargaan secara tepat dan menguatkan. Penguatan mengacu pada setiap peristiwa yang terjadi dalam jangka waktu singkat untuk meningkatkan kecenderungan mengulangi respon yang telah dilakukan. Penguatan diberikan dengan memperhatikan tepat sasaran, tepat waktu dan tempat, tepat isi, tepat cara, dan tepat orang yang memberikannya. Dengan memberikan penguatan tersebut, maka siswa akan merasa senang. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai tindakan edukasi asertif. Tindakan edukasi asertif merupakan upaya guru untuk memperbaiki perilaku manusia yang tidak diinginkan dengan cara memberikan peringatan dan menyadarkan mereka akan kesalahan yang telah diperbuat. Namun dengan tetap menjaga harkat dan martabat manusia serta menjaga hubungan baik antara guru dan siswa. Tindakan pendidikan yang jika perlu dilaksanakan secara tegas dan konsisten tetapi tetap mengedepankan kepentingan siswa perlu diterapkan dalam proses pembelajaran. Guru harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah maupun kehidupan bermasyarakat. Ketegasan merupakan kemampuan seseorang untuk memproyeksikan diri secara mental dan emosional ke dalam posisi yang sebenarnya, sehingga individu yang dimaksud mampu memahami pandangan-pandangan, keyakinan, dan tindakan orang lain. Dengan tindakan pendidikan yang tegas, maka pendidik yang konsisten terhadap aturan, tujuan pendidikan, pengakuan, dan penerimaan, serta kasih sayang dan kelembutan terhadap peserta didik dapat terhindar dari tujuan pendidikan dan hubungan antara pendidik dan peserta didik. Penerapan pendidikan afirmasi diri dapat dipadukan dengan penerapan metode penguatan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya.